Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap bersemangat. Ya, untuk mengawali mata pelajaran hari ini yaitu mata pelajaran sejarah peminatan. Kita masuk ke materi baru. Ya, materi yang akan kita bahas yaitu tentang Perang Dunia I. Ya, Perang Dunia I. Kemudian selanjutnya Pak. Nah, di sini kita akan masuk ke peta konsep dari Perang Dunia I. Yang akan kita bahas kali ini yaitu ada pengertian dari Perang Dunia I, kemudian ada sebab umum dari Perang Dunia I, kemudian ada sebab khusus dari Perang Dunia I, dan selanjutnya ada negara apa saja yang terlibat dalam Perang Dunia I, kemudian jalan perang, dan yang terakhir dampak dari Perang Dunia I. Kita mulai saja ke pengertian. Ya, Perang Dunia Pertama itu terjadi pada 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918. Ini terjadi sekitar 4 tahun ya. Nah, Perang Dunia ini merupakan perang yang berskala besar dan ini melibatkan sebagian negara di dunia gitu, khususnya di negara Eropa. Jadi Perang Dunia ini meskipun ini terjadi di negara Eropa, namun pengaruhnya sangat besar terhadap negara-negara lain. Ya. Kemudian selanjutnya penyebab umum dari Perang Dunia Pertama. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu pertentangan antar negara. Nah, apa saja sih pertentangan antar negara di Eropa itu? Nah, salah satunya di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu pertentangan Inggris dan juga Prancis. Ini diawali dari politik balas dendam. Jadi pada tahun 1871 Prancis dan Inggris mengalami peperangan di mana Prancis mengalami kekalahan. Nah, di Perang Dunia I ini Prancis ingin membalaskan balas dendam kekalahannya terhadap Inggris. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pertikaian antara Jerman dan Inggris juga. Ini motifnya yaitu untuk perebutan jajahan, daerah jajahan di mana mereka sama-sama ingin menguasai pemasaran industri, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan yang berada di Eropa. Selanjutnya masih di pertentangan antar negara yaitu perebutan daerah Balkan. Ini maksudnya daerah Balkan di sini adalah perebutan pelabuhan yang dilakukan oleh Austria-Hungaria dengan Rusia. Nah, pada saat itu belum Rusia ya, tapi namanya Uni Soviet. Nah, kemudian yang terakhir itu masih dalam pertentangan antar negara, yaitu politik air hangat. Nah, politik air hangat berhubungan dengan pelabuhan. Ini juga perebutan pelabuhan-pelabuhan untuk kebutuhan perang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada alians politik atau bisa disebut dengan politik mencari kawan. Nah, di sini didirikan tahun 1882 yaitu Triple Alliance gitu. Triple Alliance yaitu melibatkan 3 negara. Yang pertama Jerman, Italia dan juga Austria-Hungaria. Nah, jadi supaya kalian cepat ingatnya, Triple Alliance itu apa sih? Kita bisa singkat jadi JELITA. Jerman, Italia dan Austria-Hungaria. Kemudian selanjutnya tahun 1907 juga didirikan triple yang sama yaitu Triple Entente, di mana ini juga melibatkan 3 negara yaitu Prancis, Rusia dan Britania. Nah, biar ingat juga nih kalian biar tidak susah, nah kalian bisa singkat juga menjadi PARUBI, Prancis, Rusia dan Britania. Nah, itu dua alians. Alians itu maksudnya perhimpunan atau kumpulan. Jadi 6 negara ini adalah 6 negara yang paling unggul dan juga yang paling kuat. Nah, seperti itu. Kemudian terjadinya perlombaan senjata. Nah, di sini perlombaan senjata berarti berhubungan dengan kemiliteran. Nah,
Jadi di setiap negara di Eropa cenderung ingin lebih unggul daripada negara-negara lain. Jadi bukan hanya satu bidang, dari berbagai macam bidang, dari politik, sosial, budaya, ekonomi. Nah, salah satunya adalah sistem kemiliterannya yang ingin ditingkatkan. Nah, sistem kemiliteran ini berarti berhubungan dengan meningkatnya persenjataan. Jadi persenjataan mereka harus diperbaharui, ditingkatkan dan yang pastinya lebih canggih. Nah, kemudian perlombaan senjata ini sebenarnya berhubungan dengan aliansi politik atau politik mencari kawan. Jadi dari kedua aliansi tadi, yaitu Triple Alliance dan Triple Entente, itu sama-sama menarik untuk negara-negara lain masuk ke dalam kelompoknya gitu, dengan tujuan tadi semakin banyak negara yang masuk, otomatis kemiliteran semakin banyak pula, kemudian peningkatan persenjataan pun akan semakin banyak, seperti itu. Jadi kenapa alasannya mereka ingin memperkuat persenjataan? Satu alasannya adalah setiap negara mempunyai rasa curiga terhadap negara lain, takutnya nanti mereka akan tiba-tiba diserang. Jadi ketika mereka sudah diserang, minimal mereka sudah siap untuk berperang, dan kemiliterannya sudah siap dan persenjataannya pun sudah siap untuk berperang, ya. Mudah-mudahan ini dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyebab khusus dari Perang Dunia Pertama. Ya, yang pertama itu adalah terbunuhnya putra mahkota di Austria. Nah, Austria ini tadi salah satu kelompok dari Triple Alliance ya. Nah, ini pada tanggal 28 Juni seorang putra mahkota juga beserta istrinya, yaitu Franz Ferdinand dan Nyonya Sophie, terbunuh oleh Gavrilo Princip. Jadi Gavrilo Princip ini dia adalah seorang nasionalisme dari Serbia. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah deklarasi perang. Nah, ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 1914. Di sini Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Nah, selanjutnya 4 Agustus tahun 1914 juga Jerman menyatakan perang terhadap Inggris juga Prancis. Nah, di selanjutnya ada Ultimatum Habsburg. Ultimatum Habsburg ini diberikan kepada Austria dari Austria kepada Serbia untuk menyerahkan pembunuh tadi putra mahkota dalam waktu dekat. Namun ternyata Serbia menolak dan pada akhirnya Austria menyatakan perang terhadap Serbia. Jadi bisa dibayangkan ya, ini hanya terbunuhnya seorang putra mahkota karena beliau adalah dua tokoh politik, menyebabkan di sekitaran Eropa pada saat itu menjadi perang gitu. Jadi sudah ada penyerangan-penyerangan karena terbunuhnya putra mahkota atau bisa disebut dengan tokoh politik di negaranya pada saat itu. Itu putra mahkota itu terbunuhnya di ibu kota Bosnia. Ya, selanjutnya kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu ya, negara yang terlibat dalam Perang Dunia I. Jadi, nah di sini kita rumuskan dulu dari yang tadi ya. Jadi yang tadi kan ada yang namanya Triple Alliance, yaitu beranggotakan 3 negara. Kemudian ada Triple Entente juga sama dengan 3 negara. Nah, di negara-negara yang terlibat di sini itu sudah bukan 3 negara lagi yang ingin bergabung atau ingin masuk ke negara ini. Jadi namanya sudah berubah. Yang tadinya Triple Alliance menjadi Blok Sentral. Ya, karena sudah lebih dari 3 negara yang masuk. Kemudian yang di Triple Entente itu ada blok sekutu, namanya blok sekutu. Nah, jadi kita rumuskan dulu negara-negaranya. Jadi di blok sentral ini ada tadi Jerman, Italia dan juga Austria-Hungaria. Nah, Bulgaria dan Turki masuk ke blok sentral. Seperti itu. Kemudian masih di blok sekutu, yaitu ada Britania, Prancis dan juga Rusia. Nah, ini
Amerika Serikat masuk ke dalam blok ini ya, blok sekutu. Kemudian disusul dengan 26 negara lainnya juga masuk ke blok sekutu. Jadi di blok sekutu itu banyak sekali negara yang masuk. Nah, kalau untuk blok sentral hanya 5 negara. Namun setelah berjalan, ternyata Italia, jadi bisa dilihat ya di gambar Italia itu pindah ke blok sekutu. Nah, kenapa pindah? Karena Italia merasa bahwa di blok sentral atau di Triple Alliance sebelumnya dia tidak merasa diuntungkan. Dia merasa rugi terhadap negaranya karena bergabung di blok sentral. Makanya dia pindah ke blok sekutu. Dan di blok sekutu pun dia ada perjanjian dengan Prancis secara rahasia. Nah, jadi Jerman itu di blok sentral merasa bahwa Italia sudah berkhianat terhadap aliansinya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ini jalannya perang. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Yang pertama itu di di front barat. Nah, front barat ini pertama kali yang menduduki adalah Jerman dan juga Prancis. Namun ternyata Jerman dapat dipukul mundur oleh Prancis di sini. Nah, akhirnya Jerman menyatakan perang parit kepada Prancis, namun tetap bisa dipukul mundur oleh Prancis. Jadi Prancis menang di sini. Nah, bisa dilihat di gambar di sini itu salah satu contohnya. Kemudian yang di sebelahnya itu ada judul film poster tahun 1917. Ini kalau misalkan kalian sudah ada yang pernah nonton atau belum nonton, di sini kalian bisa merasakan feel dari Perang Dunia I. Contohnya yang pas perang parit itu. Karena cukup lumayan seram, jadi kalian minimal bisa merasakan gimana sih pada saat itu perang dunia itu seperti apa. Nah, bisa dilihat kalau mau lihat di film 1917. Ya, selanjutnya, nah kita masuk ke front timur. Nah, di front timur ini sebenarnya ini antara Jerman dan juga Rusia, namun mereka punya perdamaian atas kekuasaan suatu daerah. Jadi sama-sama si satu daerahnya ini mereka dibuat untuk sama-sama gitu. Jadi akhirnya mereka melakukan perdamaian di Brest-Litovsk. Ini bisa dilihat di gambar bahwa ini ada Jerman dan juga Rusia sedang melakukan perdamaian. Jadi pada awalnya mereka berperang dulu, tapi ternyata ingin berdamai saja. Jadi mereka membuat perjanjian di sini. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini front Italia. Nah, ini sebenarnya berdasarkan dari balas dendam tadi, atau karena Jerman kan tadi merasa dihianati, jadi Jerman menyatakan perang terhadap Italia dan di sini Italia jatuh di tangan Jerman. Ya, selanjutnya di front Balkan. Nah, kalau ini front Balkan sebenarnya untuk Perang Dunia I memang yang paling terkenalnya adalah di sini di Semenanjung Balkan. Jadi memang tadi mungkin di front-front sebelumnya hanya dua negara saja yang terlibat. Kalau di sini banyak negara-negara yang terlibat. Bisa dilihat di gambar. Dan yang menang di sini adalah Jerman. Seperti itu. Kemudian Turki juga ikut berperang di sini, namun pada akhirnya kalah oleh Inggris. Selanjutnya front Pasifik. Nah, di front Pasifik ini berarti berhubungan dengan laut. Nah, jadi di sini Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas, di mana jika ada kapal yang lewat pada saat itu harus ditembak. Nah, salah satu kapal yang berhasil tertembak adalah kapal dari atau milik Amerika Serikat. Ya. Nah, di sini Amerika Serikat merasa geram. Dan mereka melakukan deklarasi atau propaganda terhadap Jerman gitu. Bisa dilihat di poster ini salah satu poster propaganda yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, kalian bisa lihat ada kata Han di sana itu adalah sebutan untuk Jerman dari orang-orang Amerika Serikat. Ya, selanjutnya dampak dari Perang Dunia Pertama. Nah, di sini ada 3 dampak. Yang pertama adalah bidang politik, sosial, dan ekonomi. Karena pasti setiap perang pada akhirnya akan ada dampak-dampak yang muncul setelah perang. Ya, kita masuk ke slide berikutnya.
masuk ke slide berikutnya, yaitu di bidang politik. Nah, di sini eh banyak sekali yang terjadi setelah perang, khususnya di bidang politik. Yang pertama adalah tenggelamnya 4 kekaisaran besar di Eropa. Jadi yang tadinya kaisar menjadi negara republik. Kemudian ada munculnya negara-negara baru. Ini munculnya negara baru kebanyakan dari negara Italia. Kemudian di sini juga ada lahirnya Liga-Liga Bangsa. Ini yang mencetuskan adalah Presiden Amerika pada saat itu. Kemudian di sini ada munculnya paham fasis. Nah, salah satu fasisnya di sini ada 3 tokoh politik. Yang pertama itu ada Mustafa Kemal, dia seorang nasionalis, tapi kalau sudah ada yang melihat filmnya, ini berhubungan dengan liberal. Jadi ini Mustafa Kemal cukup dikenal sangat jahat pada saat itu, karena di filmnya itu bisa disebutkan bahwa dia tidak diterima di bumi gitu. Itu Mustafa Kemal. Jadi dengan kenasionalismenya tapi dia liberal. Nah, kemudian ada paham Nazi, itu yang dicetuskan oleh Hitler, itu yang tengah, itu Hitler. Kemudian Lenin, itu yang terakhir, dia komunis dari Rusia. Nah, itu juga ada lambang Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian di slide selanjutnya, nah ini bidang sosial. Di bidang sosial sebenarnya yang lebih terkenalnya adalah itu adanya LBB atau Liga-Liga Bangsa yang dicetuskan oleh Amerika Serikat. Nah, di sini juga negara-negara di Eropa itu banyak kehilangan pemuda, karena memang yang mengikuti perang pada saat itu memang kebanyakan adalah para pemuda. Nah, kemudian peran perempuan meningkat karena pada saat perang banyak pemuda yang gugur sehingga banyak wanita yang menggantikan. Itu bisa disebut dengan emansipasi wanita pada saat itu. Kemudian banyak korban meninggal, terutama laki-laki. Jadi ini dari aspek laki-laki itu menurun di negara itu, khususnya waktu itu di negara Italia. Jadi sangat menurun untuk laki-laki. Nah, kemudian dibentuknya tadi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1919, itu simbolnya sudah ada di situ. Kemudian nah terjadinya peleburan kelas sosial. Jadi dari yang kelas sosial itu menjadi ada pemerintahan demokratis gitu. Kemudian di bidang selanjutnya, nah ini bidang ekonomi, ini bidang yang terakhir, yaitu di sini hancurnya pusat-pusat industri di Eropa. Ini sudah pasti ya, karena yang namanya perang pada saat itu kita sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa, justru mendapatkan kehancuran, apalagi di bidang ekonomi ini sangat-sangat drastis sekali menurun gitu ya. Kemudian rusaknya daerah pertanian sehingga mengakibatkan kelaparan pada saat itu. Kemudian terjadinya pengangguran massal. Bisa dilihat di gambar ini ada orang-orang yang mencari pekerjaan. Jadi pada saat itu mereka mencari pekerjaan apa saja demi mendapatkan uang, karena sebegitu sulitnya orang-orang mencari pekerjaan pada saat itu. Kemudian ada terjadinya krisis Malais. Jadi ini krisis ekonomi dunia, berarti sangat-sangat hancur sekali dunia perekonomian pada saat itu. Nah, itu bisa dilihat di gambar ya. Ya, untuk materi selanjutnya sudah selesai. Jadi diharapkan semua bisa menyimak dengan baik dan kalian juga bisa memahami perang dari dunia satu. Jadi perang dunia satu ini benar-benar perang yang sangat mendunia dan pengaruhnya bukan hanya di negara Eropa tapi di negara-negara yang lain pun itu bisa terjadinya. Salah satunya di Indonesia tadi adanya ada perjanjian Versailles, perjanjian Saint Eropa, dan masih banyak lagi dampak-dampak yang terjadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.